Mengenal kekuasaan bagian yang kedua. Pada kesempatan ini, kalian akan diajak untuk memahami lebih mendalam mengenai konsep dasar tentang kekuasaan. Selamat mendengarkan. Di dalam konsep dasar kekuasaan, terdapat istilah pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang pertama, pemisahan kekuasaan atau separated of power merupakan suatu kondisi ketika kekuasaan di dalam suatu negara itu dipisah-pisahkan ke dalam beberapa bagian, baik secara organ maupun fungsinya. Sehingga bagian-bagian tersebut menjadi saling berdiri sendiri, tidak ada koordinasi, dan tidak ada kerjasama. Dengan kata lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya itu saling berdiri sendiri, tidak ada koordinasi dan juga kerjasama. Itu di dalam pemisahan kekuasaan atau separated of power ya. Sebaliknya, di yang kedua, yakni pembagian kekuasaan atau distribution of power, merupakan suatu kondisi ketika kekuasaan dalam suatu negara itu dibagikan atau didistribusikan ke dalam beberapa bagian kekuasaan, baik secara organ maupun fungsinya, sehingga dimungkinkan untuk adanya saling berkoordinasi dan bekerja sama. Jadi, dengan kata lain, lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatifnya di dalam pembagian kekuasaan itu dimungkinkan untuk terjadinya saling berkoordinasi dan bekerja sama antar lembaga-lembaga negara. Berikutnya ialah landasan pembagian kekuasaan untuk ukuran Indonesia ya. Jadi landasan kekuasaan di Indonesia itu bersumber kepada Pancasila, khususnya sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana secara kausal organis penjabarannya lebih lengkap dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan lebih mendetail lagi ada di dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebut saja misalnya TAP MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian juga ada peraturan presiden dan juga peraturan daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan secara horizontal untuk ukuran Indonesia. Pembagian kekuasaan pada pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya amandemen
terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran tentang klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan yang kita kenal dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif menjadi 6 jenis kekuasaan yang terdiri dari satu, kekuasaan konstitutif yang dipegang oleh MPR. Kekuasaan konstitutif ini adalah kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lalu yang kedua, ada kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang sebagaimana amanat pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Lalu yang ketiga adalah kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggara pemerintahan negara. Sebagaimana tertuang di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang keempat ada kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kelima ada kekuasaan eksaminatif yang dipegang oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Lalu yang keenam yaitu kekuasaan moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia. Adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia
berkedudukan sebagai bank sentral di Indonesia. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Iya, setelah sebelumnya dibahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal, kini tiba saatnya untuk membahas pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia. Jadi, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sehingga berdasarkan ketentuan ini, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah pun berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Tapi ada pengecualian. Kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, dan moneter serta fiskal itu menjadi urusan pemerintah pusat. Sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.